Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husliza Maulana, NIM 1704411000056 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID 2019. Saya akan menjelaskan framework metodologi. Yang kedua, Capability Maturity Level Assessment pada COVID 2019 ini sudah menggunakan standar ISO 33000, sedangkan untuk yang COVID 5 dan COVID 4.1 masih menggunakan standar ISO 15504. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai desain guide-nya mengenai perancangan. Yang keempat, kita akan membuat survei menggunakan Google Form. Oke, yang pertama, bab framework dan metodologi. Apa sih governance itu? Governance atau tata kelola merupakan sebuah sistem di mana semua entitas dapat diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. Apa itu COVID? COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang diajukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membuat dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. COVID 2019 diakui secara global akan membantu memastikan tata kelola perusahaan untuk teknologi dan informasi bersifat efektif, mendukung proses implementasi yang lebih mudah dan dapat disesuaikan. Mengapa memakai COVID? Itu sebenarnya untuk penciptaan value. Value sendiri merupakan suatu yang dipersepsi oleh penerimanya. Penerimanya yaitu stakeholder, seperti pemimpin perusahaan, kemudian konsumen, pegawai. Jadi yang pertama ini, realisasi manfaat teknologi informasi ini untuk mempertahankan dan meningkatkan value dari teknologi informasi dan menghapus teknologi informasi yang kurang memadai pada suatu perusahaan. Realisasi manfaat teknologi informasi ini bertujuan untuk menyampaikan layanan dari perusahaan itu secara efektif dan tepat waktu. Dengan untuk menghasilkan keuntungan finansial maupun non finansial. Kemudian yang kedua, optimasi resiko. Optimasi resiko ini upaya untuk mengoptimalkan resiko pengembangan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, dan pengaruh perusahaan mengenai teknologi informasi. Yang ketiga, optimisasi sumber daya teknologi informasi, upaya kapabilitas yang tepat untuk mengenai teknologi informasi. Apakah sumber daya teknologi informasi itu sudah memadai dalam perusahaan tersebut? Jadi untuk ini kan ada tata kelola dari IT ini, kemudian bisnis alikbernya, apakah emang teknologi informasi itu sudah selaras dengan bisnis perusahaannya. Pada COVID 2019 ini ada dari inputnya ini dari hasil update dari COVID 5. Kemudian berbagai standar, framework, dan regulasi itu dimasukkan ke COVID, serta ini usulan-usulan dari komunitas teknologi informasi. Pada COVID-19 ini ada referensi model untuk tata kelola dan manajemen. Di sini terdiri dari 40 proses dan 5 domain, 1, 2, 3, 4, 5.
Untuk menerapkan COVID 2019 ini diperlukan pertama kita harus ini ada 6 faktor dulu, desain faktor dulu yang harus diimplementasikan. Jadi yang pertama ini ada strategi perusahaan, ada tujuan perusahaan, ukuran perusahaan ini. Ukuran perusahaan ini berapa pegawainya, berapa jumlah infrastrukturnya. Kemudian ini ada peran IT dalam perusahaan, role of IT. Kemudian sourcing model for IT. Jadi mengidentifikasi bagaimana perusahaan itu mendapatkan teknologi informasinya. Kemudian yang keenam ini compliance recruitment. Jadi recruitment yang mendukung. Jadi kayak hukum, aturan pemerintah atau aturan perusahaan yang apa saja yang harus dipatuhi. Dari desain faktor ini dinilai dan kita akan mendapatkan karakteristik dari perusahaan. Kemudian dikarenakan memang COVID 2019 ini banyak, untuk yang tata kelola dia ada 5, manajemen ada banyak juga ini di sini. Maka COVID 2019 ini menyarankan untuk fokus pada area tertentu. Misal ada perusahaan kecil menengah, jadi kita mau fokus kemana? Ke security atau ke DevOps, pengembangan sistem informasi. Jadi tidak perlu untuk ke semuanya, hanya kita bisa fokus ke sebagian saja sesuai dengan fokus area. COVID mendefinisikan 7 komponen untuk membangun sistem tata kelola. Yang pertama ada proses, struktur organisasi, prinsip, kebijakan dan prosedur, informasi, kultur, budaya dan perilaku, sumber daya manusia, skill dan kompetensi, yang terakhir service, infrastruktur dan aplikasi. COVID 2019 itu dikembangkan berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip yang berhubungan dengan persyaratan utama sistem informasi untuk informasi dan teknologi perusahaan. Yang kedua, prinsip untuk kerangka tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola untuk perusahaan. Prinsip tata kelola COVID 2019 ini yang pertama based on conceptual model. Jadi kerangka teknologi tata kelolanya itu harus sesuai dengan model konseptual dan mengidentifikasi komponen kunci dan antar komponen lainnya. Kemudian yang kedua open dan fleksibel. Kerangka tata kelola itu harus terbuka dan fleksibel. Misal ada konten baru itu bisa masuk, kemudian ada masalah baru juga bisa diatasi. Jadi meskipun berubah-ubah namun bisa mempertahankan konsistensi dari frameworknya. Yang ketiga, link to major standard. Jadi tata kelola, framework tata kelola itu harus selaras dengan standar-standar yang lainnya. Standar atau memang ada peraturan-peraturan pemerintah yang relevan. Ruang lingkupnya itu untuk tata kelola itu ada kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan stakeholder yang dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Yang kedua, arahan direction ditetapkan melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Kinerja, performance, dan kepatuhan dimonitor terhadap arahan tujuan yang disepakati. Jadi ini direksi ini mau bisa memonitor arahan yang diberikan oleh mereka. Untuk yang manajemen ini merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan yang sengaja diarahkan.
Jadi diarahkan oleh direksi yang telah ditetapkan oleh badan tata kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini ruang lingkup ada dua ya. Yang pertama untuk tata kelola, yang kedua untuk manajemen. Untuk yang manajemen ini bagian divisi IT bisa merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitor. Sedangkan untuk divisi tata kelola ini bagian untuk manajemen tingkat atas, bisa mengevaluasi, mendireksi, memonitor. Misalnya direktur gitu. Cockpit core model di sini ada 5 model. Ada IDM untuk mengevaluasi strategik mengenai pilihan yang dipilih, kemudian menentukan arahannya. Ini untuk tata kelola. EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Kemudian untuk manajemen objektif ada 4, ada APO, BAI, DSS, dan MEA. Untuk ini tata kelola dan manajemen ini masing-masing memiliki domain. Ada 5 domain. Untuk yang tata kelola ini ada 1 domain, untuk manajemen ada 4. Setiap domain memiliki prosesnya sendiri. Seperti ini ada bagian tata kelola, ini ada domain Evaluate, Direct, and Monitor EDM. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 proses. Ini lebih lengkapnya. Ini bagian tata kelola EDM 01 SAT. Jadi domain 1, domain 2, domain 3, domain 4, domain 5. COVID 2019. Jadi berdasarkan stakeholder, kebutuhan dari stakeholder, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Ini merumuskan tujuan dari perusahaan. Dari tujuan perusahaan itu harus diselaraskan alignment goal dengan tata kelola, dengan teknologi informasi yang ada di perusahaan. Jadi teknologi informasi perusahaan itu harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Kemudian masuk ke tata kelola dan manajemen objektif. Masuk ke sini. Pada COVID 2019 ini menggunakan model balance scorecard. Untuk misalnya ini ada finansial, customer, internal, dan learning growth. Finansial misal ini konsep utama investor atau pemegang saham. Kemudian untuk yang customer ini sisi pihak konsumen, internal bisa proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Yang learning and growth ini bisa sumber daya manusia atau bisa disebut pokoknya ini mengenai sumber daya. Lah, misal di sini ada refnya EG01, kemudian tujuan dari perusahaannya itu apa? Misal mengembangkan produk dan bisnis yang berinovasi. Maka kita cari di sini yang sesuai dengan tujuan perusahaan itu mana. Misal mengembangkan produk dan bisnis inovasi itu masuk ke EG13. Dari enterprise goal ini kita masuk ke alignment goal. Dari yang tadi masuk ke mana? Sama seperti tadi, tinggal mencocokkan saja. Di sini ada contohnya. Domainnya build, acquire, and implement. Ini tipenya ini manajemen, bagian manajemen. Prosesnya BAI 06, manajemen IT change. Untuk fokus areanya COVID core model, ini bisa diganti entah fokus areanya ke mana gitu. Di sini ada enterprise goal. Ini didapat dari balance scorecard tadi.
Di sini ada contoh dari metrik dari tujuan perusahaan. Setelah itu dari tujuan perusahaan ini diselaraskan, nanti munculnya ini alignment goals. Ini contoh metriknya. Pada komponen proses ini, satu komponen proses ini ada beberapa aktivitas atau kegiatan. Nah, untuk kegiatan ini ada capability levelnya. Ini misal ini ada aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 bernilai 2, 3, 6, 7 bernilai 3. Jika memang tidak bernilai 2, memang berarti tidak memenuhi. Komponen organisasi struktur ini seperti racicat. Jadi mengenai komponen struktur organisasi yang menunjukkan tingkat tanggung jawab per prosesnya. Ini misal ada proses manage emergency change. Ini yang bagian bertanggung jawab di atasan ini A, maksudnya A ini yang bertanggung jawab kepada atasan, yang R ini melakukan, responsible melakukan. Jadi A ini berarti Chief Information Officer, ini yang bertanggung jawab, sedangkan yang RR ini seperti Head Development ini yang menjalankan. Jadi divisi IT yang ini atasannya. Komponen information flow and item. Di sini ada input, ada output. Misal ini dari inputnya BAI 03.05 Integrate and Config Solution Component, maka hasil outputnya itu masuk ke ini BAI 07.01 Change Plan and Schedule. Kemudian yang D, komponen people, skill and kompetensi. Di sini ada skillnya, skill change management. Jadi harus sesuai dengan standar skill framework information Act versi 6. Rujukannya, jadi yang ini rujukannya. Kemudian yang E, komponen policy and procedure, merujuk pada standar kebijakan. Komponen kultur and teknik ini harus dijalankan agar perusahaan berjalan dengan baik. Untuk G, komponen service and infrastruktur, ini merupakan saran dari tools yang akan digunakan seperti configuration management tools, kemudian IT checks management tools. Bab kedua, performance management. Pada bab 2 performance management ini bersumber pada buku COVID Introduction and Methodology. Ini bab 6. Bab ke-6 performance management. Ini diterangkan mengenai model COVID performance management atau disebut CPM. Jadi performance management ini bagian terpenting dari sistem tata kelola dan manajemen. Manajemen kinerja ini menyatakan seberapa baik tata kelola dan manajemen dari semua komponen kerja itu ditingkatkan atau mencapai tingkat yang sesuai, tingkat yang diperlukan. Pada performance management ini mencakup semua metode. Jadi pada COVID 2019 itu memakai capability dan maturity. Untuk performance ini memang komponen utama yang digunakan dalam COVID. COVID 2019 ini berbeda dengan COVID yang lain, atau contohnya ini ada COVID 5 PAM. Ini awalnya ISO 15504 berubah jadi ISO 33000. Ini ada proses, kemudian ada other types of governance and management component, ada tipe-tipe tata kelola dan komponen manajemen.
pada pada COVID-5 PAM ini hanya melakukan capability. Sedangkan untuk CMMI versi 2 ini menggunakan maturity dan capability. Untuk yang COVID 2019 ini memakai capability dan maturity. Apa sih maturity dan capability ini? Contohnya ya, ini ada ibu rumah tangga memiliki kemampuan memasak, membersihkan rumah, merawat bayi, mengatur keuangan, belanja, dan sebagainya. Memasak ini disebut kemampuan, membersihkan disebut kemampuan atau capability, merawat bayi juga disebut capability. Jadi kemampuan atau capability itu berhubungan dengan area spesifik, area memasak, area membersihkan rumah, merawat bayi. Sedangkan kematangan atau maturity merujuk pada satu set sekumpulan kemampuan pada proses area. Jadi misal jadi satu set ini, jadi ibu rumah tangga itu harus memenuhi maturity harus memiliki kemampuan 5 ini. Harus bisa memasak, membersihkan rumah, merawat bayi, mengatur keuangan, belanja, itu baru bisa memenuhi maturity. Jika tidak memenuhi salah satu ini, maka tidak sesuai dengan kriteria tertentu, maturity tertentu. Misal tidak bisa memasak, maka tidak memenuhi maturity yang telah ditetapkan. Tingkatan penilaian capability itu ada mulai dari 0 sampai 5. Jadi tingkatannya dari 0 itu yang paling buruk sampai yang 5 paling baik. Pemeringkatan. Yang pertama ada sepenuhnya. Tingkat kemampuan dicapai jika lebih besar dari 80%. Kemudian yang kedua, tingkat kemampuan dicapai di 50 sampai 85%. Yang ketiga, sebagian. Tingkat kemampuan dicapai 15 sampai 50. Untuk yang tidak, tingkat kemampuan kurang dari 15. Ini untuk tingkat penilaian maturity mulai dari 0 sampai 15. Belum lengkap, rintisan, terkelola, terstandarisasi, terukur, dan optimum. Tingkatnya sama kayak capability, mulai dari 0 sampai 5, mulai dari yang terburuk dan sampai terbagus. Kemudian yang ketiga, bab 3 ini COVID Design Guide. Jadi pedoman perancangan. Tahapan pada perancangan ini, yang pertama itu kita harus mengetahui kondisi perusahaan. Pahami dulu strategi perusahaan itu apa, tujuan perusahaannya apa, profil resiko, kemudian pahami isu terkait teknologi informasi saat ini. Setelah kita memahami kondisi dan strategi perusahaan, kita bisa tetapkan lingkup awal tata kelola. Kita harus perhatikan dulu strategi perusahaan apa, tujuan perusahaan, profil resiko perusahaan, dan perhatikan isu terkait teknologi informasi saat ini. Setelah itu dari tahap kedua ini masuk ke tahap 3, lingkup sistem tata kelola. Kita harus perhatikan dulu faktor desainnya. Di sini bisa faktor desain, landscape ancaman, keharusan kepatuhan, peran IT, model sumber, kemudian perhatikan metode implementasi teknologi informasi. Apakah metode yang kita pilih itu sudah sesuai dan bisa diterapkan pada perusahaan yang kita survei. Kemudian perhatikan strategi atau CIT. Kemudian yang terakhir, perhatikan ukuran perusahaan.
Jika memang ukurannya kecil, tidak perlu membuat infrastruktur yang besar dan memakan biaya banyak. Jadi bisa sesuaikan dengan perusahaannya. Sedangkan untuk yang keempat, ini hasil desain sistem tata kelola. Disesuaikan konflik prioritas, kemudian disimpulkan desain sistem tata kelolanya. Ini desain faktor seperti pada tahap ketiga. Jadi kita perhatikan tujuan perusahaannya, apa, tujuan organisasi, kemudian resiko profilnya apa, kemudian isu teknologi informasi yang terkait, landscape threat, kemudian keharusan kepatuhan, peran IT, kemudian model penyedia IT, metode implementasi IT, strategi pengadopsian teknologi, dan ukuran perusahaan. COVID 2019 ini biasanya kita memakai survei pakai kertas gitu. Namun sekarang kita bisa memakai Google Form untuk membuat survei atau asesmennya. Jadi Google Form itu merupakan sebuah produk dari Google. Ini gratis, hanya butuh email Gmail. Jadi ini aplikasi untuk membuat form berbasis web dengan mengumpulkan jawaban secara online. Data yang dikumpulkan itu disimpan dalam bentuk spreadsheet. Gform itu dapat digunakan dalam berbagai tujuan pengumpulan data. Misal bisa buat kuis, kemudian digunakan untuk kuesioner untuk melakukan survei, kemudian untuk Gform ini bisa digunakan oleh siapa saja, asalkan mempunyai akun Gmail. Ini ada tahapan surveinya. Yang pertama, ini isi data responden, nama, unit bagian atau bagiannya itu di mana, misal bagian manajer, bagian manajer tingkat atas atau manajer tingkat bawah. Kemudian masuk ke surveinya, bagian 1 capability. Jika bagian capability-nya sudah tercapai, maka kita lanjut ke survei bagian 2 capability level. Jika tidak, maka langsung selesai. Begitu pula pada yang bagian 2 dan bagian 3. Jika memang tidak tercapai, maka langsung selesai. Jika tercapai, maka lanjut. Ini kuesioner survei EDM 01 untuk tata kelola. Langsung kita coba. Di sini dari link yang tadi isinya seperti ini. Kuesioner survei penilaian capability level EDM 01. EDM 01 ini untuk tata kelola. Ini ada deskripsinya. Jika N tingkat kemampuannya ini kurang dari 15, P antara 15 sampai 50, L 50 sampai 85. Jika tingkat kemampuannya lebih dari 85%. Di sini awal itu disuruh mengisi nama responden, email, unit kerjanya apa, unit kerja atau bagian kerjanya di perusahaan tersebut, kemudian organisasi atau perusahaannya. Setelah mengisi identitas responden, maka langsung bisa mengisi bagian 1 penilaian tingkat kemampuan capability level. Ini untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya EDM 0101 evaluasi tata kelola. Kemudian ini ada pertanyaannya. Temuannya ini ada nilainya N, P, L, dan F.
hanya bisa memilih salah satu saja. Misal ini ada satu, melakukan analisa dan identifikasi faktor lingkungan, maka hanya bisa memilih satu, N atau P atau L atau F. Jika bagian satu ini sudah memenuhi, maka langsung lanjut ke bagian 2. Jika tidak, maka langsung selesai. Oke. Kita coba masuk ke Google Form. Masuk ke Google Form, ini google.com/form. Masuk ke blank. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuat pertama kali form. Di sini ada judul, deskripsi, ini ada pertanyaan. Ini untuk gambar mata, ini untuk preview. Preview itu me-preview hasil form yang kita buat. Di sini ada jenisnya, jenis pertanyaannya, ada short answer jika masukannya memang jawabannya dikit. Jika jawabannya banyak, maka bisa pakai paragraf. Ada multi choice, ini pilihan ganda, checkbox, dropbox, file upload. Untuk yang ini tanda plus ini untuk menambahkan pertanyaan, ini untuk import pertanyaan dari file kita. Yang ini untuk menambahkan judul dan deskripsi, seperti ini, judul dan deskripsi, menambahkan gambar, menambahkan video, kemudian menambahkan section. Untuk yang ini ada tulisannya required, ini ya berarti kalau misal di on kan jadi wajib mengisi pertanyaan itu harus dijawab. Oke, kita masuk ke ini, langsung kita praktekkan cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat halaman awal. Saya paste ini, saya kasih judulnya di sini, questionnaire survei penilaian capability. Setelah itu deskripsinya. Ini saya hapus. Ini saya jadikan section 1. Jadi pertama ini kan deskripsi, saya jadikan section yang ke-1, kemudian identitas responden. Ini section kedua untuk yang bagian penilaian per level itu memiliki section sendiri-sendiri. Jadi section kayak per halaman gitu, per halaman sendiri. Kita buat ini, kemudian kita buat section lagi untuk identitas responden. Jadi membuat ini identitas responden. Kita kopas di sini, masukkan. Untuk menambahkan pertanyaan, kita tambahkan ini ada tombol plus, nama, kemudian jenisnya itu apa, kita pilih short answer. Ini nama ini harus wajib diisi. Kita tambahkan lagi email, wajib diisi, bagian atau unit kerja, wajib diisi. Setelah itu kita coba preview. Ini ada gambar mata, kita klik, jadi kita melihat. Nah, ini section yang pertama. Ketika di next, masuk ke section kedua, identitas responden. Sekarang kita membuat bagian penilaian. Kita membuat section yang selanjutnya. Section yang ketiga itu bagian penilaian capability level 1.
kita kopas ini deskripsinya, kita buat, setelah itu kita buat pertanyaannya. Pertanyaannya itu jadikan seperti ini, ada row, ada kolom. Maka tipe yang cocok untuk ini, ada row ada kolom, itu memakai multiple choice grid. Kita kasih ini questionnya apa? Questionnya itu EDM 001.01 evaluasi sistem tata kelola. Kita taruh di sini. Setelah itu jawabannya apa aja? Kita kopas 1-8. Pertanyaannya apa aja. Kemudian pengguna itu harus menjawab. Jawabannya itu apa? N, P, dan L. Kita taruh di sini. N, P, dan L. N, P, L, dan F. Oke. Setelah itu kita preview dulu. Section 1 ini ada judul dan deskripsi awal. Masuk ke section 2, identitas responden harus diisi semua. Kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut ke section yang berikutnya. Nah, ini section yang ketiga, bagian 1 penilaian. Jadi hanya bisa memilih salah satu saja. Pada tahapan ini, jika bagian capability level 1 ini sesuai atau sudah terlaksana semua, maka akan berlanjut pada bagian 2. Jika memang tidak tercapai, maka langsung selesai. Kita akan buat yang ini, pertanyaan tercapai atau tidaknya. Oke, kembali ke editor formnya. Kita buat di sini plus add question. Apakah sudah tercapai? Jika sudah, belum. Pilihannya itu belum dan sudah. Memakai tipenya multiple choice tipenya. Jadi pilihan ganda. Required harus diisi. Ini kan ada section 4. Untuk section 4 ini saya kasih untuk langsung ke bagian 2. Bagian 2. Jika capability level 1-nya sudah tercapai, maka lanjut ke bagian 2, survei yang bagian 2. Jika belum, maka langsung ke submit. Untuk itu caranya pergi ke titik-titik 3 yang di pojok kanan. Kemudian pilih go to section based answer. Di sini ada pilihannya. Jika klik ini, klik sudah, maka diarahkan kemana. Kita jika sudah, maka arahkan ke section selanjutnya. Jika belum, langsung submit. Oke, sekarang kita preview dulu. Klik gambar mata pada pojok kanan atas. Kita coba. Kita isi semua. Kita isi semua.
Apakah sudah tercapai? Sudah. Masuk ke capability level 2. Ini session yang level 2, 30. Kemudian submit. Oke. Ketika submit, itu otomatis pada di atas ada tulisannya question, ada responses. Pada responses ini kita bisa mengetahui responden itu mengisi apa saja. Di sini juga ada dashboardnya. Berapa orang yang memilih N, P atau L. Kemudian sudah tercapai berapa. Pada ini bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat datanya dalam bentuk spreadsheet. Kita lihat di sini ada gambar ini hijau, bisa diklik, kemudian langsung masuk ke unit form response ini. Otomatis ini kita bisa mengetahui responden, isi jawaban dari responden, ada tanggalnya, kemudian nama A, email, telah mengisi apa saja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.